Oke. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan mabahas kita, kajian rutin kita tentang sebuah kitab yang sangat luar biasa. Masya Allah, kita ambil faedah yang sangat luar biasa banyaknya, yaitu kitab Khudh Aqidatan minal Qur'ani wa Sunnati Sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan juga Sunnah yang sahih, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang sangat luar biasa, Masya Allah, mendedikasikan hidupnya untuk ilmu, untuk kaum muslimin. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik diantaranya untuk bisa berakidah dengan akidah yang benar. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang-benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahas kita, ya ikhwan. Hari ini insyaallah taala kita akan bahas di antara bahasannya. Salah satu bahasannya adalah pembahasan yang menarik. Betul ya? Pembahasan yang menarik, dan banyak orang yang terpeleset ketika memahami satu bahasan ini. Sehingga ketika dia memahami satu bahasan ini, ketika terjatuh dalam kesalahan, bisa menyebabkan fatal akibatnya. Itu tentang apa? Al-amal bil qawanin al-mukhalifi lil Islam. Beramal dengan aturan atau hukum atau undang-undang selain dari hukum Allah Azza wa Jalla. Nah ini nih, perhatikan, subhanallah, banyak orang yang terpeleset gara-gara ini kemudian akhirnya mentogut-togutkan pemerintah. Betul ya? Mengkafir-kafirkan pemerintah, sampai kemudian na'udzubillah min dzalik, mengatakan bahwa pemerintah sekarang ini kufur, togut, halal darahnya ditumpahkan, ngebom sana, ngebom sini. Khawarij ujung-ujungnya, na'udzubillah min dzalik. Di antara sebabnya, banyak sebabnya, di antara sebabnya ini salah dalam apa? Memahami bahasan kita ini. Karena itu bahasan kita ini sesuatu yang luar biasa penting, ya, perhatikan baik-baik supaya benar-benar kita bisa memahaminya. Syekh mengatakan, ma hukmul amali bil qawanin al-mukhalafati lil Islam. Apa hukum mengamalkan undang-undang atau hukum yang menyelisihi Islam, yang menyelisihi ajaran Islam? Apa hukumnya nih bagi orang-orang yang mengamalkan suatu hukum yang bukan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla? Itu sebenarnya al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Berhukum dengan sesuatu yang bukan diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini pembahasan ini panjang lebar luar biasa, ya. Kalau kita rincikan luar biasa panjang lebar. Syekh Badr Al-Utaibi hafizahullah taala punya satu risalah luar biasa bagus banget tentang masalah ini. Di antaranya beliau menyebutkan tentang 9 bahasan. Jadi dirinci hukumnya. Ada 9 bahasan, bayangkan, ada 9 rincian. Disebutkan oleh para ulama tentang masalah tersebut, dan beliau mengumpulkannya masalah ini. Syekh Badr Al-Utaibi hafizahullah taala. Dari 9 keadaan tersebut, atau 9 keadaan tersebut, 6 itu kufur. 6 itu disepakati oleh para ulama. Kalau orang melakukan 6 hal itu tuh
Contohnya istihlal, juhud, dan lain sebagainya, menghalalkan, menentang, dan lain sebagainya, itu kufur kata para ulama. 3 diperselisihkan oleh para ulama, tapi yang lebih rajih 3 ini tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam, tapi dosa, termasuk dosa besar. Jadi, perhatikan baik-baik, bukan kemudian ketika orang berhukum dengan hukum selain yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba langsung otomatis orang itu kufur keluar dari Islam. Nggak seperti itu, perhatikan. Ada rinciannya. Dari mana? Dari para ulama. Ini pentingnya kata para ulama ketika kita membaca Al-Quran, membaca hadis, memahaminya dengan penjelasan para ulama. Memahaminya dengan pemahaman para ulama. Bukan dengan kepala kita aja, kan gitu. Dalil jelas Ustaz. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Biasa begitu ya. Kencang-kencangan luar biasa. Barang siapa yang berhukum dengan hukum yang diturunkan selain Allah, mereka kafir. Al-Qurannya jelas Ustaz. Iya. Pemahamannya sama, enggak antum sama pemahaman ulama. Ulama aja merinci luar biasa sampai 9 bahasan tuh. Kalau kita bahas panjang lebar nih, kan bisa sampai pagi, Masya Allah nih. Bahkan ada sampai risalah magister khusus masalah ini, luar biasa Masya Allah. Membahas tentang hal seperti ini subhanallah. Sebelumnya kita bahas dulu tentang masalah kewajiban memang. Kewajiban berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah Azza wa Jalla. Jadi berhukum dengan hukum Allah itu hukumnya jelas fardu ain. Hukumnya apa? Jelas fardu ain di kulli fardin, bagi setiap muslim, bagi setiap individu muslim. Perhatikan subhanallah. Bagi setiap individu muslim. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-49. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-49. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ay yuftinuka 'an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Dan hendaklah kalian memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Lihat, ini perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk kita memutuskan segala perkara menurut apa? Apa yang diturunkan Allah. Menurut hukum yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu mereka nih, manusia nih. Dan berhati-hatilah kalian terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kalian dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian. Jika mereka berpaling, jika mereka berpaling dari hukum yang ditentukan oleh Allah, jika mereka berpaling dari hukum yang diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dari dosa-dosa mereka. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik, kata Allah. Dalam ayat ini di antara ayat yang menjadikan dalil tegas bahwa kewajiban kita untuk memutuskan perkara, itu berhukum dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kewajiban berhukum dengan hukum apa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surah An-Nisa, surat keempat ayat 65. Surat keempat ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, kata Allah, mereka pada hakikatnya belum beriman. Mereka pada hakikatnya tidak beriman. Hingga mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka itu suatu keberatan. Nggak ada tuh. Mereka benar-benar apa? Nggak ada keberatan dalam hati mereka. Dan mereka menerima. Mereka apa? Menerima terhadap keputusan yang engkau berikan. Dengan sepenuh-penuhnya. Dengan apa? Yusallimu taslima, dengan setunduk-tunduknya. Ya, ini diantara dalil dari sekian banyak dalil yang menjadikan apa? Kewajiban kita untuk berhukum dengan hukum yang Allah Azza wa Jalla turunkan bagi diri kita. Dan ada apa? Tahdzirus syadid, ancaman yang keras dari Allah Azza wa Jalla bagi orang yang tidak berhukum dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Maidah. Nah, ini yang sering dijadikan dalil. Ayat ke-44, 45, dan 47. Ada 3 nih, perhatikan nih. 44, Al-Maidah ayat 44, 45, 47. 44-nya apa? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan,
maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Ini ayat 44. Ayat 45-nya, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wa man lam yahkum, ayat ke-47-nya, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah Azza wa Jalla turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ada 3 ya. Perhatikan ayat 3 nih. Jadi bacanya jangan cuma ayat 44 aja tuh. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka itu orang-orang kafir. Jangan baca itu doang. Ada ayat yang lain, ayat 45-nya ada, 47-nya ada, kan gitu. Ancaman intinya adalah 3 ayat ini adalah ancaman bagi siapa saja yang tidak berhukum dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla menamakan mereka atau menyebut mereka apa? Kafir, zalim, fasik. Dan nanti insya Allah kita akan sebutkan rincian tentang masalah ini. Dan ketika orang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, hati-hati subhanallah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan berbagai macam keburukan bagi kehidupan kita. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat ke-63. Surat An-Nur ayat 63. "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintahnya itu merasa takut akan ditimpa fitnah, cobaan, atau ditimpa azab yang pedih. Atau ditimpa azab yang pedih. Di antaranya adalah orang-orang yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya, hati-hati nih. Bisa ditimpa fitnah, cobaan, azab yang pedih. Di antara para ulama sebagian mengatakan kekufuran, kemunafikan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena jelas kita tahu bersama, ikhwan, hukum Allah Azza wa Jalla ini sebaik-baik hukum, jelas. Kan gitu? Itu jelas. Hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala itu sebaik-baik hukum. Nggak mungkin makhluk bisa membuat satu hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Mustahil, nggak mungkin. Tidak mungkin apa? Makhluk dapat membuat hukum yang hukum tersebut ternyata apa? Lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya. Mustahil, nggak mungkin. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 50. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-50. "Afa hukmal jahiliyati yabghun." Apakah hukum jahiliyah itu yang mereka kehendaki, kata Allah. "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya. Allah mengatakan siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang mau apa? Meyakini agamanya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah tersebut. Dan keutamaan orang-orang yang berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah Azza wa Jalla luar biasa banyak. Luar biasa banyaknya Allah Azza wa Jalla akan berikan apa? Keutamaan luar biasa. Di antaranya Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 52. Dalam surah Asy-Syura ayat 52. Ini di antara ruh dan cahaya. Hukum Allah Azza wa Jalla itu ruh dan cahaya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Asy-Syura 52, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, ruh itu Al-Qur'an dari perintah kami. "Ma kunta tadri mal kitab wal iman." Sebelumnya kau ya Muhammad enggak tahu tuh apa itu Alkitab, Al-Qur'an, apa itu keimanan. "Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina." Akan tetapi kami jadikan Al-Qur'an itu nur, cahaya. Dengan itu kami memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla akan berikan apa? Ruh dan nur. Bayangkan. Ruh dan juga cahaya. Jadi hukum syar'i, hukum Allah dan Rasulnya adalah memberikan kehidupan dan memberikan cahaya bagi kehidupan kita. Baik itu dari kita ataupun masyarakat secara umum. Ini muqaddimah tentang masalah ini. Jadi berhukum dengan apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan, itu adalah hukumnya apa? Wajib, fardu ain bagi setiap muslim. Bagi setiap muslim, bahkan bagi setiap hamba Allah Azza wa Jalla subhanahu. Nah, Syekh menyebutkan di sini tentang apa hukum. Pertanyaannya apa hukum mengamalkan satu hukum yang menyelisih syariat Islam, kan gitu. Al-amal bil qawanin al-mukhalifati lil Islam kufrun idza ajazaha. Mengamalkan undang-undang atau hukum atau aturan yang menyelisihi syariat Islam itu jelas sebuah kekufuran. Jelas sebuah apa? Kekufuran. Kapan itu? Idza ajazaha, apabila ia membolehkan.
Apabila ia membolehkannya, itu apabila ia menghalalkannya. Satu nih. Apabila ia membolehkan atau menghalalkan. Yang kedua, au i'taqada salahiyatiha. Atau yang kedua, Pak, atau ia meyakini akan kebaikannya. Ia meyakini bahwa apa? Hukum buatan ini buatan manusia itu lebih baik daripada Allah atau sama. Subhanallah. Ini pun apa? Kufur. Subhanallah kata beliau. Nah, kemudian beliau membawa firman Allah yang tadi saya bacakan dalam surah Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan apa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, "Wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Barang siapa yang tidak berhukum dengan kitab Allah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla dan tidak memilih apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan, itu di antara pemimpin mereka maksudnya ini. Kecuali apa? Kecuali Allah Azza wa Jalla akan jadikan permusuhan di antara mereka. Ba'sahum bain. Allah akan berikan permusuhan, Allah akan berikan musibah di antara mereka. Nauzubillah min dzalik. Lihat. Berarti hukum asal nih, hukum orang yang berhukum dengan suatu hukum yang menyelisih syariat Islam berarti apa? Kufur. Betul ya? Kufur. Nah, perhatikan nih, penting nih. Kaidah selanjutnya setelah tadi yang pertama berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah adalah wajib. Kemudian yang kedua tadi tidak boleh berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam atau menyelisih syariat Islam, itu hukumnya haram, sebuah kekufuran. Yang ketiga apa? Terjatuhnya seseorang dalam hal yang mengkafirkan tidak otomatis orang tersebut dikafirkan. Ini penting nih, kawan nih. Luar biasa penting nih, kawan. Terjatuhnya seseorang dalam hal-hal kekufuran, itu dalam hal-hal yang mengkafirkan dirinya, itu nggak otomatis berarti ente kufur, keluar dari Islam, batal, harus cerai dengan istri, harus ini. Enggak langsung kemudian tunjuk hidung, perhatikan. Tidak otomatis maksudnya. Terjatuhnya seseorang dalam hal yang mengkafirkan, tidak otomatis kemudian orang itu dikafirkan. Nah, ini penting nih. Namanya takfir muayyan. Takfir muayyan, vonis secara persen gitu. Jelas, tunjuk gitu. Harus ada iqamatul hujjah terlebih dahulu. Harus ada penegakan dalil dulu kepada dirinya. Karena bisa jadi kemudian orang ini jahil. Betul ya? Bisa jadi orang ini bodoh. Jadi bisa jadi ada mawani, ada penghalang-penghalang yang menjadikan orang tersebut ternyata nggak kufur. Contoh yang pertama, kebodohan. Dia melakukan kebodohan karena hal tersebut, kan gitu. Yang kedua apa? Bisa jadi ada syubhat di kepala orang tersebut. Termasuk syubhat dirinya nih. Bisa jadi ada syubhat di kepala orangnya. Yang ketiga, bisa jadi orang tersebut apa? Dipaksa. Nah, selanjutnya bisa jadi orang tersebut takut, kan gitu, subhanallah. Nah, ini jadi penting nih kalau masalah ini nih. Saya sering bahasakan apa, dan para ulama juga menyebutkan ini. Bedakan antara fi'il dengan fa'il. Perbuatan dengan orangnya. Perbuatan dengan apa? Orangnya. Di dalam syariat kita sering dapatkan nih, orang yang melakukan ini kufur, orang yang melakukan ini kufur, orang yang meninggalkan ini kufur. Itu perbuatannya. Perhatikan, ini apa? Fi'il, perbuatan. Tapi orang yang tiba-tiba langsung melakukan tersebut tidak otomatis dikatakan, oh berarti ente kafir. Nggak bisa. Bedakan antara fi'il dengan apa? Fa'il. Fi'il itu perbuatan, fa'il pelaku. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran tidak otomatis berarti dia divonis langsung kafir. Tidak. Saya sering katakan ini. Para ulama sering menyebutkan dalil-dalil syar'i yang menyebutkan kufur, kafir, dan lain sebagainya dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu perbuatan. Mengarah kepada apa? Perbuatan. Kepada orangnya nanti dulu. Tadi harus ada iqamatul hujjah terlebih dahulu. Ada penghalang-penghalang nggak dari apa? Kekufuran dari orang tersebut. Dan lain sebagainya. Jadi nggak sembarangan. Bahkan para ulama sampai mengatakan babut takfir, babul khatir. Bab takfir, kafir mengkafirkan, ini bab yang berbahaya. Ini bab yang apa? Berbahaya dan bukan ranah kita. Itu ranah para ulama, kan gitu, subhanallah.
Bukan anak kita ini di warung kopi main apa? Itu sih udah kafir, Ustaz. Bayangin di warung kopi nih. Nah, haula wala quwata illa billah. Tahu ilmu Al-Qur'an kagak, tahu ilmu hadis kagak dengan nikmatnya. Itu sih kafir dah. Auzubillahi min dzalik, berat dia kan mengatakan kafir kepada saudara kita, padahal ternyata dia seorang muslim, itu nggak sembarangan, ikhwan. Nggak sembarangan, luar biasa, subhanallah. Nah, ini disebutkan para ulama nih. Dan Rasul SAW dengan tegas mengatakan, barang siapa yang mengatakan di akhihi ya kafir. Dia mengatakan kepada saudaranya sama muslim nih, wahai kafir. Walaupun bercanda loh. Nggak boleh loh, hukum haram nih. Apalagi beneran kan gitu. Dia kafir, Ustaz. Beneran serius nih. Maka perkataan kafir tersebut akan kembali kepada di antara dua orang itu. Ima benar orang tersebut kafir, atau kalau tidak benar kembali kepada dirinya. Bayangkan. Makanya nggak sembarangan. Sampai-sampai para ulama mengatakan kalau ada 99 sebab alasan yang menjadikan orang ini kafir keluar dari Islam, ada satu sebab yang menjadikan orang ini muslim, ambil satu sebab itu. Bayangkan. Sampai seperti itu. Orang-orang Khawarij getolnya atau semangatnya mengkafir-kafirkan kaum muslimin kan gitu ya. Orang kaum muslimin halal, orang berbuat dosa besar, darahnya halal dan lain sebagainya. Kafir keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Sampai Ali bin Abi Thalib bayangkan dibunuh. Utsman bin Affan dibunuh. Sahabat tuh bayangkan itu. Sampai Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Khawarij tersebut di mana? Di perang Nahrawan tuh. Karena merusaknya luar biasa pada kaum muslimin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendakwahi mereka, mendebat mereka luar biasa dengan ilmu jelas. Sebagian dari mereka taubat, masya Allah, alhamdulillah. Tapi sebagian mereka tetap membangkang. Nah itu tuh yang membangkang itu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di perang Nahrawan. Hati-hati nih, terutama para pemuda, hati-hati nih. Karena orang-orang seperti ini biasanya pintar ngomong, pintar untuk meyakinkan manusia. Ini lihat dalilnya jelas. Ini Al-Quran, ini As-Sunnah. Ini perkataan ulama. Dibawain biasanya perkataan ulama tergantung dia kan gitu. Bisa jadi ternyata ulama salah dipotong-potong perkataannya kan gitu sesuai dengan kemauan dia. Atau ulama-ulama yang mendukung pemahaman mereka kan gitu Khawarij. Nauzubillah. Nah, Ahlus Sunnah enggak begitu. Enggak boleh seperti itu, subhanallah. Ahlus Sunnah itu memasukkan orang ke dalam Islam, bukan mengeluarkan, kan gitu ya. Kan kita bersemangat untuk memasukkan orang supaya masuk Islam. Ini Khawarij, ini kufur, ini kafir. La haula wala. Jadi sebaliknya tadi itu deh. Auzubillahi min dzalik. Nah, ini penting masalah ini. Nah, sekarang pertanyaannya, ikhwan, perincian tentang orang-orang yang berhukum dengan hukum selain Allah tabaraka wa taala. Sebenarnya saya nggak mau rinci sekarang ini, saya sebutkan 4 aja nih. 4 keadaan, 4 macam. Kalau dirinci saya katakan tadi ada 9, dan 9-nya pun ada anak-anaknya lagi tuh semua. Makanya saya katakan ini panjang lebar masalah itu. Tapi secara garis besar 4 hal ini insya Allah sudah mencukupi. Berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Yang pertama, ini saya diantara saya nukil dari penjelasan Syekh Utsman Al-Khamis, hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan yang pertama nih, hukum yang pertama, orang yang meyakini bahwa selain petunjuk Allah dan Rasul-Nya, selain yang diturunkan Allah, itu lebih baik daripada apa yang diturunkan Allah. Ini yang pertama, afdal. Jadi ada orang meyakini nih, selain dari petunjuk Allah dan Rasul-Nya, selain dari hukum yang Allah turunkan, itu ada yang lebih baik hukumnya. Ini kafir keluar dari Islam. Sekali lagi ya, bedakan nih, fi'il sama apa? Fa'il. Perbuatannya apa? Kufur. Orangnya belum tentu kafir. Perhatikan nih. Saya katakan orang itu hukumnya adalah apa? Kafir, maksudnya hukumnya apa? Hukum orang yang seperti ini, itu fiilnya perbuatannya kufur, tapi orangnya belum tentu apa? Kafir. Karena bisa jadi ada penghalang-penghalang yang menjadikan orang tersebut apa? Keluar dari Islam. Nah, yang pertama, jadi dia meyakini bahwa selain petunjuk Allah dan Rasul-Nya, selain yang diturunkan Allah, itu ada hukum yang lebih baik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dia meyakini hukum buatan fulan, hukum buatan ana, buatan siapa, ini lebih baik daripada hukum Allah dan Rasul. Maka jelas perbuatan ini perbuatan kufur. Satu ya. Yang kedua, orang yang meyakini bahwa
hukum Allah itu ada yang sederajat, musawah. Kalau tadi lebih baik, betul ya? Kalau tadi lebih baik, yang ini sederajat. Hukum buatan manusia, hukum buatan fulan, hukum buatan si dia nih, itu sama sederajat dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ini pun perbuatan kufur. Ini pun perbuatan apa? Kufur. Sekali lagi saya ulang berkali-kali, bedakan antara fi'il dengan fa'il. Perbuatan dengan orang. Perbuatannya perbuatan kufur, orangnya belum tentu apa? Belum tentu otomatis kafir. Ini yang kedua, meyakini bahwa hukum orang atau hukum buatan manusia sederajat dengan hukum Allah dan Rasulnya. Atau hukum Allah dan Rasulnya sama dengan hukum Allah dan Rasulnya. Yang kedua. Ini pun kufur. Yang ketiga, meyakini bahwa hukum Allah la yasluh fi hadzal zaman. Na'udzubillah min dzalik. Meyakini bahwa hukum Allah dan Rasulnya sudah nggak pantas di zaman sekarang. Ini pun kufur. Perhatikan nih. Dan berapa banyak orang yang mengatakan seperti ini, betul ya? Wah, udah nggak relevan Pak Ustadz, hukum gitu sih di sini. Na'udzubillah min dzalik. Yang buat hukum ini bukan ente. Yang ciptain ente. Kan gitu ya? Nggak mungkin Allah Azza wa Jalla lebih pintar, nggak mungkin Allah Azza wa Jalla lebih bodoh daripada ente, kan gitu, subhanallah. Yang menciptakan kita Rabbul Izzati wal Jalal, Allah Azza wa Jalla menurunkan hukum. Pasti hukum itu dari semenjak itu diturunkan hukumnya sampai hari kiamat, kan gitu. Nggak mungkin kemudian di zaman ini, tempat ini cocok, yang ini enggak. Nggak mustahil. Hukum Allah dan Rasulnya pasti cocok di tempat, semua zaman, semua masa, kan gitu. Maka ketika ada orang meyakini bahwa hukum Allah sudah tidak pantas di zaman sekarang, dia mengatakan dulu pantas, sekarang nggak pantas nih, maka ini jelas kekufuran. Dulu di zaman Nabi pantas, kalau sekarang nggak bisa. Na'udzubillah min dzalik. Banyak orang liberalis mengatakan seperti ini ya. Na'udzubillah. Yang keempat, i'tiqad annahu mukhayyar, meyakini bahwa bebas memilih berhukum dengan syariat Allah atau dengan syariat selain Allah. Jadi ada orang meyakini orang itu bebas milih tuh. Dia mau pakai hukum Allah boleh, dia mau pakai hukum selain Allah pun boleh hukumnya. Ini pun kufur kata para ulama. Maka saya katakan tadi itu. Di awal apa? Awal kajian, kewajiban berhukum dengan yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla itu fardhu ain di kulli fardin, bagi setiap individu manusia itu. Nah, perhatikan nih. Jadi ketika orang meyakini bahwa bebas memilih berhukum dengan selain hukum Allah atau selain juga hukum Allah, ya bebas aja dia, mukhayyar. Boleh aja siapapun. Na'udzubillah min dzalik. Ini pun perbuatan apa? Atau yang perbuatan kufur. Ini empat ya. Ada empat nih. Secara garis besar ya. Rincikan secara garis besar empat ini nih. Orang yang berhukum dengan hukum yang selain diturunkan Allah, empat ini secara garis besar. Saya nggak sebutkan tentang istihlal, juhud, dan lain sebagainya. Itu saya nggak sebutkan masalah itu. Tapi saya sebutkan nih empat ini. Orang-orang yang meyakini bahwa selain petunjuk Allah dan Rasulnya ada yang lebih baik daripada petunjuk Allah dan Rasulnya. Ini kufur. Orang-orang yang meyakini selain petunjuk Allah dan Rasulnya ada yang sama sederajat dengan petunjuk Allah dan Rasulnya atau hukum Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang meyakini bahwa hukum Allah dan Rasulnya sudah nggak relevan. Nggak pantas dengan zaman sekarang. Dulu pantas, sekarang nggak pantas. Ini pun kufur. Na'udzubillah. Dan orang-orang yang meyakini bahwa berhukum dengan hukum Allah itu mukhayyar, pilihan. Boleh berhukum dengan Allah, boleh nggak, silahkan. Ini pun kufur kata para ulama. Na'udzubillah. Karena dia berarti membatalkan Al-Quran juga Sunnah. Nah, ini empat secara garis besar tentang masalah ini. Nah. Kemudian permasalahan yang kedua, ikhwan, perhatikan nih. Banyak orang menjadikan dalil ini sebagai hujah untuk menyerang pemerintah di antaranya. Sahih, betul ya? Pemerintahan kita kufur dan lain sebagainya karena berhukum dengan hukum kan Allah dan lain sebagainya, subhanallah. Perhatikan nih. Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum yang selain diturunkan Allah, maka kufur. Di situ nggak disebutkan pemerintah doang. Betul nggak, Ikhwan? Di situ disebutkan nggak barang siapa yang berhukum, pemerintah yang nggak berhukum, nggak disebutkan pemerintah, nggak disebutkan ulul amri doang. Di antara siapa? Kita. Kan gitu. Kalau kita tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah, bisa masuk ayat itu loh. Betul ya?
Individu kita bisa kena itu. Perhatikan nih. Auzubillah min dzalik. Perhatikan baik-baik nih. Orang contoh misal. Seorang wanita, seorang akhwat yang Allah dan Rasulnya wajibkan dia untuk menutup jilbab, betul, untuk menutup auratnya dengan jilbab, dengan hijab, kan gitu. Kemudian dia tidak memakai hukum Allah tersebut. Nah, gimana tuh kira-kira? Kufur nggak kira-kira? Kan gitu ya. Jadi bukan cuma pemerintah, kenapa pemerintah doang disalahin? Banyak orang-orang Khawarij menyerang pemerintah dari sisi ini nih, subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Jadi bukan hanya pemerintah betul diantaranya berkewajiban untuk apa? Berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah dan Rasul, kan gitu. Tapi bukan cuma pemerintah, diantaranya individu kita. Diantaranya individu kita. Bahkan para ulama sampai mengatakan apa? Kalau engkau meyakini bahwa berhukum dengan yang diturunkan oleh Allah selain yang diturunkan Allah itu kekufuran, maka di antara hukum Allah dan Rasulnya, engkau harus hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Perhatikan nih ya. Ini menarik. Hukum Allah dan Rasulnya, engkau harus hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Itu hukum Allah dan Rasulnya. Itu jelas. Engkau ketika mengatakan nih, pemerintah kita kafir dan lain sebagainya, ya hijrah dong harusnya, kenapa di sini? Paham? Perhatikan nih, hukum Allah dan Rasulnya, seorang muslim nggak boleh tinggal di negeri kafir. Kecuali ada masalah tertentu kayak yang besar, ingin dakwah dan lain sebagainya, kan gitu ya. Engkau mengatakan bahwa pemerintah walil amr telah kufur karena tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah azza wajalla. Iya, berarti hukum Allah diantaranya hijrah dari negeri kafir negeri muslim. Hijrah harusnya antum. Kenapa nggak hijrah? Itu hukum Allah loh. Kan gitu ya, subhanallah. Perhatikan subhanallah. Jadi bukan hanya kok tajamnya ke orang tapi ke diri kita kagak, kan gitu, subhanallah. Ketika ada seseorang nih ingin membagi warisan tapi ternyata bukan pakai hukum Allah. Udah masalah dunia, masalah fulus kan gitu ya. Yang enak aja udah, subhanallah. Itu bisa kena, subhanallah. Apalagi kemudian dia menghalalkan. Apalagi kalau kemudian dia tadi tuh mengatakan jelas ini lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya. Hati-hati nih, subhanallah. Jadi bukan cuma masalah itu. Kemudian selanjutnya pula kata para ulama, dalam syariat Islam, seorang waliul amr atau waliul amri itu ada hukum-hukum yang ditetapkan, dibolehkan untuk waliul amr itu untuk menetapkan satu hukum yang itu pada hakikatnya tidak ada secara langsung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh, kemarin nih, orang-orang yang nimbun masker misalnya, kan gitu ya. Hukum pemerintah, orang itu di penjara misal 5 tahun, kemudian harus bayar denda segini. Boleh nggak? Boleh dalam Islam. Ada nggak dalam hukum Allah dan Rasulnya itu penjara? Bayar denda dan sebagainya. Itu diantara keleluasaan yang diberikan pada hukam. Kata para ulama nih, itu diantara keleluasaan yang diberikan para hukam, para waliul amr, para umara, para pemangku jabatan untuk memberikan hukum yang hukum tersebut nanti bisa memberikan efek jerah kepada masyarakat. Dan itu untuk apa? Lil maslahah, untuk maslahat. Nah, contoh lain, antum di jalan nih ada orang subhanallah saking jahilnya, ketika ada lampu merah nggak mau berhenti. Ini bukan hukum Allah nih. Apa ini subhanallah? Lampu merah hukum Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu namanya maslahah al-mursalah, kan gitu. Maslahatul mursalah namanya. Suatu maslahat yang ditetapkan oleh waliul amr atau suatu hukum yang ditetapkan oleh waliul amr, suatu peraturan untuk kemaslahatan manusia. Coba kalau di jalan nggak ada lampu merah, lampu hijau, berantakan semua itu, betul ya? Oh ini saya nggak mau taat nih, ini nggak ada nih lampu merah hukum, ini jahil, luar biasa nih, subhanallah. Lampu merah bukan hukum Allah, apa nih, subhanallah. Tapi itulah ikhwan, dan itu ada. Bukan nggak ada, itu ada, real, benar-benar ada, subhanallah. Orang-orang seperti ini. Dan sekali lagi, berkali-kali saya katakan, memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para ulama terdahulu. Dengan pemahaman para ulama salaf. Jadi bukan memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan kepala kita masing-masing. Rusak pasti itu. Bukan memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan hawa nafsu kita, dengan perasaan kita. Rusak itu agama itu. Nah, itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah tersebut. Itu rincian tentang masalah tersebut. Kemudian juga, kalau kita lihat ya, para ulama menyebutkan tentang 3 ayat tadi tuh. Tentang 3 ayat tadi.
Ayat 44 Allah Azza wa Jalla mengatakan barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah maka dia telah apa? Kufur. Ayat 45 menyebutkan dia telah zalim. Ayat ke-47 dia mengatakan dia telah fasik. Nah, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala merinci tentang masalah ini. Merinci tentang masalah hal ini. Jadi tidak semua orang-orang yang berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah, contohnya waliul amr, contohnya siapapun itu kemudian dikatakan berarti dia kufur kepada Islam. Nah, kalau orang tersebut tadi mengatakan bahwa hukum buatan kita nih, undang-undang buatan kita itu lebih baik daripada hukum Allah dan Rasul, ini jelas perbuatan kufur. Atau sama sederajat dengan hukum Allah dan Rasul, ini pun kufur, kan gitu ya. Ini nggak boleh. Tapi kalau kemudian dia apa? Dia berhukum dengan undang-undang atau kemudian hukum selain dari hukum Allah dan Rasulnya karena kejahilannya, karena kebodohannya, karena hawa nafsunya, maka keadaan ini tidak sampai kufur kata para ulama, kan gitu. Atau kufurnya bisa dikatakan kufur asghar, bukan kufur akbar. Kufur akbar itu mengeluarkan seorang dari Islam, itu kufur akbar, kufur besar. Kufur asghar itu kufur kecil yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam, tapi itu termasuk dosa besar. Nah, ini. Orang itu melakukan dosa besar, na'am, tapi kufurun duna kufrin. Di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ini. Menafsirkan ayat tersebut tadi itu wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla maka dia telah kufur. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga para ulama lain didukung dengan perkataan para ulama yang luar biasa banyaknya, kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran, maksudnya tadi kufur asghar. Kufurnya apa? Kufur asghar, kufur kecil. Kufur kecil bukan berarti nggak dosa ya, dosa besar subhanallah. Tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari apa? Dari Islam. Nah, ini penjelasan para ulama secara singkat ya, saya singkat jelas. Saya nggak bahas secara panjang lebar luar biasa tentang masalah ini. Ini penting tentang masalah hal tersebut. Nah, ini tentang masalah hal tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Misal saya masalah hukum berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, Syekh menyebutkan kaifa naruddu su'al syaitan man khalaqallah. Bagaimana cara menangkal pertanyaan syaitan man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah subhanallah. Jadi syaitan akan memberikan was-was, memberikan bisikan kepada kepala manusia, hati manusia, siapa yang ciptakan ini, siapa yang ciptakan ini, siapa yang ciptakan ini, terus dia akan jawab Allah, kan gitu ya. Sampai satu titik syaitan memberikan syubhat ke dalam pikiran dan hatinya, keraguan-raguan, siapa yang ciptakan Allah kalau gitu. Na'udzubillah min dzalik. Maka Syekh memasukkan ini nih. Idza waswasa syaitan li ahadikum hadha su'al falyasta'iz billah. Jika syaitan memberikan bisikan was-was dengan pertanyaan ini nih kepada salah seorang di antara kalian, maka berlindunglah kepada Allah. Maka berlindunglah pada Allah Azza wa Jalla. Berfirman dalam surah Fussilat ayat ke-36. Surah Fussilat ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Innahu huwas samiul alim. Dan jika syaitan mengganggumu dengan sesuatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Ya, perlindungan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita tentang masalah ini, kan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim di antaranya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti syaitan ahadakum fayaqul man khalaqa kadza wa kadza." Syaitan akan datang kepada salah seorang di antara kalian kemudian bertanya, siapa yang menciptakan ini dan itu, menciptakan ini dan itu. Hatta yaqula lahu man khalaqa rabbak. Hingga akhirnya syaitan bertanya kepada dirimu, siapa berarti yang ciptakan Tuhanmu? Dan di antara orang ateis nih subhanallah kan itu. Fa idza balagha dzalika falyasta'iz billah. Apabila hal itu terjadi kepada dirimu, maka berlindunglah engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Berlindunglah engkau pada Allah Azza wa Jalla wal yahinni, kata Nabi SAW. Kemudian apa? Hentikanlah, sudahilah.
Sudah, jangan dijawab lagi, jangan dituruti pertanyaan itu tuh. Kenapa? Karena syaitan akan mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih bahaya tuh, subhanallah. Disudahi langsung. Tidak terbawa oleh bisikan syaitan. Kemudian dalam riwayat lain mengatakan apa? Amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk apa? Amantu billahi wa rasulih. Sudahi langsung. Jadi beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama apa? Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan tersebut. Yang kedua apa? Menyudahi langsung. Jangan terbawa bisikan syaitan selanjutnya. Yang ketiga mengatakan amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. 3 hal itu yang bisa kita lakukan. Ada riwayat juga kata para ulama agar kita meludah ke sebelah kiri 3 kali. Ada riwayat dari para ulama tentang masalah ini, meludah ke sebelah kiri apa? 3 kali. Kemudian ada riwayat juga mengatakan sambil membaca surah Al-Ikhlas setelahnya. Surah Al-Ikhlas. Dan disebutkan juga oleh beliau tentang masalah ini. Di dalam kitab ini. Hadisnya sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan lain sebagainya. Ini di antara apa? Di antara hal yang bisa kita lakukan ketika syaitan memberikan tashkik, memberikan keraguan pada keimanan kita. Karena kalau kita masuk ranah ini, ikhwan, ujung-ujungnya pasti kering. Ujung-ujungnya pasti kering, subhanallah. Antum temukan orang-orang seperti ini siapa yang ciptakan ini? Nanti begini teori ini macam-macam. Ujung-ujungnya pasti kehidupannya kering orangnya. Antum lihat aja, subhanallah. Karena dia lebih takdisul akal, mendahulukan akalnya, bahkan mengagungkan akalnya luar biasa. Na'udzubillah. Ada ranah-ranah yang akal ini tidak akan bisa sanggup untuk bisa berpikir masuk ke situ, ya kawan. Sebagaimana mata kita tidak bisa melihat di balik tembok ini, akal kita pun ada ranah-ranah yang nggak bisa kita masuki. Ketika kita masuki, kita paksakan, ujung-ujungnya kemudian akan kering. Na'udzubillah. Bahkan bahwa banyak orang-orang yang ujung-ujungnya maghrum, gila gara-gara seperti ini. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal yusabbibu syirkul akbar al-khulud finnar? Apakah syirik akbar, syirik besar itu menyebabkan seseorang itu, pelakunya itu kekal di api neraka? Maka jawabannya syirkul akbar yusabbibul khulud finnar. Syirik besar itu akan menyebabkan pelakunya itu keluar dari akan menyebabkan pelakunya itu kekal dalam api neraka. Maksudnya apa ini, ikhwan? Orang-orang yang melakukan syirik besar, melakukan kesyirikan besar ini, mati, meninggal, membawa dosa kesyirikan ini dan belum sempat bertobat dari kesyirikan besar ini. Ini yang pasti apa? Kekal di api neraka. Ini yang pasti kekal di api neraka. Ulama khilaf tentang masalah apakah orang yang meninggal mati membawa dosa syirik kecil kekal dalam api neraka atau tidak? Ulama khilaf. Bayangkan, ulama khilaf. Walaupun lebih rajin pendapat jumhur mengatakan bahwa ketika itu syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya itu kekal dalam api neraka, tapi ingat itu dosa besar, naudzubillah. Dia bisa kemudian diazab dulu sebelum kemudian Allah Azza wa Jalla ampuni dan sebagainya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya siapapun yang berbuat kesyirikan, maksudnya apa? Orang-orang yang berbuat kesyirikan menyekutukan Allah, mati dalam kesyirikan itu. Belum sempat bertobat dari kesyirikan tersebut ketika dia meninggal, maka sungguh Allah akan haramkan surga bagi dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Allah Azza wa Jalla haramkan surga bagi dirinya. Dan tempat kembalinya jelas apa? Api neraka jahannam. Na'udzubillah. Api neraka Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallah yusyrika bihi dakhala an-nar." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dan dia dalam keadaan menyekutukan Allah, lihat, berjumpa dengan Allah di hari kiamat nih tadi tuh. Meninggal, mati, membawa dosa kesyirikan tersebut, belum sempat bertobat dari dosa kesyirikan. Maka dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dan Allah pasti akan masukkan diri ke dalam api neraka Allah. Makanya ikhwan, ini akidah kaum muslimin ini. Orang-orang di luar Islam, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, ketika mereka mati, meninggal, pasti masuk neraka, kekal di dalam api neraka. Itu akidah kaum muslimin. Itu akidah siapa? Kaum muslimin. Dan wallahu alam, saya yakin pula agama-agama lain juga meyakini hal sama, kan gitu ya? Maksudnya meyakini hal yang sama dalam keyakinan agama mereka, kan gitu ya?
agama Nasrani dan sebagainya, meyakini kalau orang di luar agama mereka meninggal mati, ya mereka juga apa? Kekal dalam api neraka kan gitu ya. Kok ketika kaum muslimin ngomong seperti ini dikatakan radikal, dikatakan teroris, dikatakan mabuk agama lah, atau dikatakan nggak toleransi. Jangan ngajarin kaum muslimin masalah toleransi, ikhwan. Kayak ngajarin ikan berenang itu subhanallah kan gitu ya. Gimana kaum muslimin yang nggak toleran? Umat tertoleran di dunia kaum muslimin subhanallah. Nggak ada ketika umat kaum muslimin mayoritas, minoritas ditindas, tidak ada sama sekali. Tapi kalau dibalik gimana jadinya? Betul ya? Lihat rahimnya. Lihat chestnya dan lain sebagainya. Jadi jangan ngajarin kaum muslim masalah toleransi. Kita menjelaskan tentang akidah Islamiyah. Ini bahasa agama. Bahasa agama. Sama seperti agama lain. Meyakini ketika agama lain nih. Meyakini bahwa agamanya yang paling benar, ketika agama lain, orang itu meninggal, dia masuk neraka. Kan gitu. Sekarang kaum muslimin ketika mengatakan itu, kenapa nggak boleh? Kan itu sesuatu yang nggak adil kan gitu ya. Subhanallah. Alhamdulillah dari masalah subhanallah. Nah, itu disebutkan para ulama tentang. Dan yang terakhir ikhwan, hal yanfa'ul amal ma'asyirik. Apakah amal yang disertai dengan kesyirikan itu bermanfaat? Maka jelas jawabannya la yanfa'ul amal ma'asyirik. Amalan yang disertai dengan kesyirikan jelas itu tidak bermanfaat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-An'am ayat ke-88, "Walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun." Sekiranya engkau berbuat kesyirikan, Allah Azza wa Jalla mengatakan ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan, walau asyraku. Kalian diantaranya kepada Nabi kita Muhammad, para sahabat dan sebagainya. Walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka menyekutukan Allah, itu sekiranya mereka berbuat kesyirikan, maka akan hancurlah lenyapnya semua amalan mereka kerjakan. Allah juga mengatakan apa? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jadi kalau engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, dan enggak mungkin Nabi SAW melakukan kesyirikan, tapi seandainya engkau melakukan kesyirikan, maka akan hapus seluruh amal. La yahbatanna 'amaluk, akan hancur seluruh amalan. Na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirik." Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, syirikat. Allah enggak butuh sama sekali dengan sekutu, kesyirikan, serikat sama sekali enggak butuh. Man 'amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang menyekutukan diriku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dengan yang disekutukan tersebut. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Nah, ini selesai kita bahas tentang masalah apa? Bab-bab tentang syirik besar. Insyaallah taala setelah ini kita akan bahas tentang asyirkul asghar, kesyirikan kecil. Allah alam bisawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan mungkin ada pertanyaan. Insyaallah, alhamdulillah. Syukran jazakumullahu khair Ustaz atas untayan syarahnya dari kitab yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah menetapkan di hati-hati kita ilmu yang telah Ustaz sampaikan dan menjadikannya modal kita untuk beramal kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman baik di Zoom atau di Clubhouse boleh raise hand atau tulis di kolom chat atau di back channel. Insya Allah yang pertama Pak Saleh dan dilanjut oleh Yuniati. Tafadhol untuk bertanya langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah. Nah, paham. Nah. Nah, barakallahu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada ulil amri di antara kalian. Allah Azza wa Jalla mengulang kata-kata athi'u di Rasul, tapi tidak mengulang kata-kata athi'u di ulil amr. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sifatnya mutlak. Nggak ada tawar-menawar. Nggak ada tedeng aling-aling istilahnya. Ketika Allah dan Rasulnya menetapkan satu perkara, nggak ada cerita kita mau perkara yang lain. Satu hukum ditetapkan Allah dan Rasulnya, kita mau hukum yang lain. Nggak mungkin, mustahil itu. Nggak boleh, kan gitu. Nanti disebutkan dalil-dalil masalah tersebut. Nah, tentang masalah ulil amri ini para ulama menafsirkan dua. Yang pertama, umara, ulil amri itu pemegang tampuk kekuasaan, pemimpin, khalifah, para negara, dan sebagainya. Yang kedua, ulama. Bagaimana ketaatan kepada ulil amr? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada sang khalik, kan gitu. Dan ini kepada seluruh makhluk kecuali Nabi kita Muhammad SAW, kan jelas itu tadi. Bukan hanya ulil amr, bukan hanya pemerintah, bukan hanya ulama, di antaranya juga orang tua kita, kan gitu contoh. Orang tua kita menyuruh kepada kekufuran, kesyirikan, perbuatan yang dosa. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada sang Khalik. Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Ini yang pertama nih, perhatikan nih. Ini yang pertama masalah tersebut. Jadi ketaatan kepada makhluk itu sifatnya tidak mutlak. Tidak seperti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sifatnya mutlak. Ketika makhluk itu menyuruh kepada perbuatan kekufuran atau perbuatan mendurhakai Allah dan Rasulnya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada sang khalik. Ini yang pertama. Yang kedua, hukum yang ditetapkan oleh negara kita dan juga negara-negara kaum muslimin yang lain selain Saudi Arabia. Setahu saya, Allah alam di dunia ini hanya Saudi Arabia yang menetapkan hukum Allah dan Rasulnya. Bukan berarti kemudian negara-negara kaum muslimin semuanya kemudian kufur. Tidak. Tadi itu dirinci tentang masalah tersebut. Dirinci tentang masalah hal tersebut. Kalau memang mereka menghalalkan, bahkan mengatakan ini lebih baik, undang-undang ini lebih baik, atau undang-undang ini sederajat dengan hukum Allah dan Rasulnya, saya yakin insya Allah kaum muslimin nggak ada yang mengatakan seperti itu, kan gitu. Kecuali orang dalam hati mereka ada penyakit. Ini yang kedua tentang masalah tersebut. Jadi bukan berarti suatu negara yang menetapkan hukum tersendiri, kemudian mereka disebut langsung ke negara kufur, tidak. Tapi yang menjadi standar di negara tersebut, negara kaum muslimin atau tidak, terlihatnya syiar-syiar Islam. Terlihatnya apa? Syiar-syiar Islam di negara tersebut. Adanya azan, ada sholat berjamaah, ada sholat Jumat, ada sholat Id, dan lain sebagainya terlihat dalam syiar. Dan alhamdulillah negara kita, Masya Allah. Mungkin yang nggak ada apa? Hukum hudud, kan biasa itu ya, hukum hudud, potong tangan, kan gitu. Orang ketika berzina kemudian dirajam. Itu kemudian yang tidak ada, kan gitu ya. Kenapa? Ini dulu. Tapi kemudian bukan berarti satu hukum yang tidak ada dalam negara kita, berarti negara itu kufur. Berarti negara tersebut negara kafir. Kalau begitu, nggak ada satupun kecuali Saudi Arabia dong. Kan gitu, subhanallah. Nggak ada satupun negara muslim di dunia ini kecuali Saudi Arabia. Berarti kita harus wajib semuanya hijrah ke Saudi itu, subhanallah. Karena cuman negara Saudi Arabia satu-satunya negara yang menjalankan hukum Allah dan Rasulnya, maksudnya kan gitu. Nah, makanya para ulama mengatakan, melihat satu negara itu negara muslim atau bukan hanya dilihat dari hukum yang ditetapkan itu dilihat, betul, tapi bukan hanya dari situ. Tapi yang paling terpenting adalah syiar-syiar Islam terlihatnya dari negara itu. Ada azan di sini di mana negara kita, alhamdulillah, kan gitu ya. Sholat berjamaah bebas, Masya Allah. Sholat Jumat, Masya Allah, kan gitu, subhanallah. Kita nikah dengan hukum Islam, talak dengan hukum Islam, dan lain sebagainya. Bahkan hukum waris pun boleh milih, kan gitu ya. Boleh hukum Islam atau tidak, dan sebagainya. Maksudnya ada yang membolehkannya di subhanallah. Jadi bukan berarti dilihat satu negara
itu menjadi negara muslim atau tidak hanya dilihat dari hukum yang ditetapkan pada negara tersebut. Bukan cuma itu, melihat kata para ulama. Tapi yang terpenting adalah syiar-syiar Islam terlihat atau tidak pada negara tersebut. Rasulullah SAW ketika ingin memerangi satu daerah, Rasulullah SAW nunggu apa? Waktu sholat. Ada azan nggak? Kalau ada azan nggak diserang sama Nabi, berarti ini negara muslim. Lihat, subhanallah. Berarti daerah muslim kan kita masalah tersebut. Sekarang di mana di Indonesia nggak kedengaran azan, subhanallah masalah ini. Nah, contoh seperti itu. Kemudian selanjutnya kata para ulama, hukum-hukum yang ditetapkan oleh manusia tidak semuanya bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya negara kita, kan gitu ya. Ada hukum-hukum ternyata yang dibikin oleh undang-undang dan lain sebagainya, ternyata itu selaras dengan apa? Selaras dengan hukum Allah dan Rasulnya. Maka tadi Syekh mengatakan apa? Berhukum dengan undang-undang, aturan, hukum yang menyelisihi syariat Islam. Yang menyelisihi syariat apa? Islam, kan gitu. Itu yang nggak boleh, itu yang haram. Tapi kalau ternyata satu negara menetapkan satu undang-undang, satu aturan, satu hukum, ternyata itu selaras. Selaras dengan apa? Syariat Islam. Kita wajib mengikutinya, subhanallah, kan gitu. Kita wajib mengikutinya tentang masalah tersebut. Nah, ini disebutkan para ulama tentang masalah. Jadi, bukan berarti kemudian satu keburukan atau satu kesalahan menjadikan kemudian rusak susu sebelanga, kan gitu. Bukan itu, subhanallah. Kaum muslimin melihat apakah negara muslim dengan segala kekurangannya, kan gitu. Dengan segala kekurangannya. Bagaimana kalau sikap kita? Dibalik lagi. Dan ini bukan hanya kepada waliul amr, kepada siapapun. Waliul amr, ulama, orang tua, teman, sahabat, ketika mereka menyuruh kepada satu perbuatan yang itu menyelisih Allah dan Rasulnya, berbuat kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya, la sam'a wa la ta'ah, tidak mendengar dan tidak taat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada sang khaliq. Allah a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Padahal pasti untuk langsung bertanya kepada Ustaz. Silakan. Nah. Sebenarnya pertanyaan tadi saya udah sudah saya jawab dan tercover pertanyaan saya oleh Pak Saleh. Mungkin lebih ditegaskan lagi tentang sikap kita itu gimana? Apakah kayak hukum-hukum ada hukum-hukum yang tidak sesuai dengan hukumnya Allah itu yang diterapkan oleh negara kita. Nah itu sikap kita itu apa yang harus kita sikapi? Nah, barakallahu fiik. Sama seperti orang tua. Kita taat nggak sama orang tua kita? Taat. Dengar nggak sama orang tua kita? Dengar. Tapi kalau orang tua menyuruh untuk berbuat maksiat, kita dengerin ya? Enggak. Sama seperti itu. Kan gitu. Gampang lagi gitu deh, kan? Gampangnya seperti itu. Semua kepada makhluk siapapun. Bukan cuma ulil amr. Kepada siapapun. Orang tua, ulama, ustadz, guru, waliul amr, siapapun itu, subhanallah. Ketika mereka menyuruh kita untuk perbuatan keburukan, perbuatan kedurhakaan kepada Allah, maka tidak mendengar, tidak taat, kan gitu. Tapi bukan berarti kemudian kita lepaskan tangan kita nih. Contoh, kepada orang tua kita nurut nggak? Nurut, masya Allah. Berbakti, masya Allah. Atau kemudian ketika satu kali orang tua menyuruh kita perbuatan yang nggak benar, berarti anak sudah nggak berbuat baik lagi sama ente sudah, karena ente sudah kufur pada Islam. Gitu nggak? Enggak kan? Sama seperti itu kepada apa? Kepada ulil amr, subhanallah. Ketika ulil amr berbuat sesuatu atau menetapkan satu hukum, satu aturan, satu undang-undang yang ternyata menyelisih syariat Islam, yang ini tidak kita taati, tapi bukan berarti kemudian kita melepaskan tangan dari ulil amr. Oh, boleh berontak berarti. Nggak usah taat lagi sama ulil amr sama sekali. Bukan begitu, kan gitu. Dan ini sama, perhatikan nih. Sama, makanya saya kiaskan dengan orang tua gampang gitu, betul ya? Apakah kita taat sama orang tua, sayang sama orang tua dan sebagainya? Betul, subhanallah, kan gitu. Ketika orang tua menyuruh keburukan, ya sama awal ta'ah, nggak dengar, nggak taat. Tapi apa kemudian setelah itu kita sama sekali nggak taat kepada orang tua, melepaskan tangan kita dari orang tua? Ya enggak. Sama seperti itu kepada ulil amr. Urusan itu tersebut atau perintah yang
perintahkan tersebut dan itu perintah melanggar syariat Allah dan Rasulnya, kita nggak taat. Tapi bukan kemudian kita melepaskan tangan kita dari waliul amr, boleh memberontak dan lain sebagainya. Haram hukum tentang masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Jadi Ustaz, tadi juga ya kalau jadi hakim ya Ustaz ya. Jadi hakim? Iya, karena kan banyak aturan perundang-undangan itu yang tidak sesuai dengan Nah, kalau itu memang menyelisih syariat Islam, itu nggak boleh pada hakikatnya. Tapi kalau itu ternyata selaras dengan syariat, sama saya katakan tadi itu, orang para penimbun masker itu, saya mau coba cari dimanapun Al-Quran dan As-Sunnah, penimbun masker boleh dipenjara, kemudian didenda. Itu dari mana? Itu dari kebijakan dari waliul amr, dan itu diberi keleluasan oleh para ulama tentang masalah itu. Allah alam bishawab. Ada pembahasan tersendiri khusus masalah tersebut. Oh ya. Baik Ustadz, selanjutnya izin membacakan ada 2 pertanyaan dari kolom chat. Nanti Akh Agung yang akan membacakan juga pertanyaan ini sekaligus sambungan dari pertanyaan sebelumnya. Mungkin Akh Agung tafadhol untuk bantu dilayangkan kepada Ustadz. Ana bacakan yang pertama Ustadz. Bismillah, afwan, ana izin. Orangnya enggak. Ya. Ana izin bacakan Ustadz. Ini pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa hukumnya pekerjaan seorang jaksa? Namun tugasnya ini tidak menuntut di pengadilan, hanya ngantor saja. Namun hukumnya menggunakan hukum buatan manusia, semisal KUHP, KUHPER, KUHAP, dan lain-lain sebagainya. Demikian pertanyaan Ustadz, jazakallah khairan, wa fika barakallah. Wallahu a'lam bishawab. Bisa tanyakan kepada karena saya nggak berani memutuskan, ternyata saya nggak tahu secara detail tentang pekerjaan tersebut apa. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya Akh Agung, silakan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, semoga Allah memberikan rahmatnya dan menjaga Ustadz serta keluarga. Dan untuk panitia ahensi mengaji, semoga Allah memudahkan langkah dakwahnya. Izin bertanya Ustadz, di antara teman-teman kami terbiasa tidak membayar pajak kendaraan, walau hal tersebut adalah kebijakan atau hukum pemerintah. Dan semisal sudah jatuh tempo pajak 5 tahunan, maka kendaraan tersebut dijual kepada pembeli. Apa adanya dengan pajak tertunggak. Mohon nasihatnya, apakah hal ini dibenarkan dalam syariat? Jazakallah khair Ustadz, barakallahu fiik. Masalah pajak nih. Ini cari pembenaran atau gimana pertanyaannya? Subhanallah. Ikhwan, kalau kita lihat kepada syariat Islam, pada hakikatnya pajak ini tidak boleh, kan gitu ya. Kenapa? Para ulama mengatakan bahwa pajak ini termasuk kezaliman dan lain sebagainya. Rasulullah SAW sampai bersabda, la yadkhulul jannata sahibu maks. Tidak masuk surga orang-orang yang sahibul maksin, memungut dari manusia sesuatu yang dengan kezaliman. Di antaranya sebagian ulama mengatakan di antaranya masalah pajak ini kezaliman, subhanallah, kan gitu. Tapi bagaimana, apakah kemudian kita tidak taat dan lain sebagainya macam-macam? Allah a'lam bishawab. Ketika kita mau membayarnya, kemudian kita doa sama Allah Azza wa Jalla karena kita dizalimi, betul ya? Membayarnya dizalimi, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla dan itu kabulkan doa kita, mudah-mudahan. Lebih baik kemudian jangan cari masalah. Betul ya? Itu lebih aman, subhanallah. Akhirnya dari perkataan saya ini jadi kendali atau subhanallah. Wow, Ustaz nggak bayar pajak saya deh, subhanallah. Intinya adalah pajak tersebut beda dengan jizyah. Beda dengan apa? Jizyah. Dulu kaum muslimin ketika ingin menaklukkan satu daerah kan ditawarkan mau masuk Islam atau tidak. Kalau tidak masuk Islam berarti harus apa? Bayar jizyah setiap tahunnya, tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Tapi mereka dijamin rasa amannya. Bayar jizyah setiap tahunnya bagi orang-orang yang mampu. Dan itu sangat meringankan, bukan berat sama sekali. Kan gitu. Dan ini sangat berbeda dengan pajak, kata para ulama tentang masalah ini. Nah, disebutkan bahwa jadi sangat berbeda jauh tentang masalah ini. Terus gimana solusinya dan sebagainya? Ya banyak, luar biasa. Ada zakat, ada sedekah dan lain sebagainya. Jadi hal-hal tersebut banyak tentang masalah tersebut. Intinya adalah Allah a'lam bishawab. Pajak tersebut adalah jelas satu kezaliman, disebutkan para ulama tentang masalah ini, bahkan ulama kontemporer mengatakan tentang masalah tersebut, fatwa ulama tentang masalah ini. Tapi kemudian kata para ulama,
Ketika kalian ingin membayarnya, kemudian dengan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan dari berbagai macam rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka karena dirinya zalimi, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan pahala bagi dirinya. Allah a'lam. Baik, izin satu penanya lagi Ustaz di Clubhouse, ada yang sudah resen. Mungkin pertanyaan terakhir pada kesempatan kali ini untuk Ukhti Ajeng, tafadhol, silakan untuk bertanya pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mudah-mudahan Ustaz dan keluarga selalu dalam rahmat dan Allah, juga semua yang ada di Clubhouse ini dan juga seluruh umat Islam di Indonesia. Ana ingin bertanya Ustaz mengenai surat Al-An'am ayat 88 tadi ya Ustaz. Jika melakukan kesyirikan, seluruh amalan akan hilang. Bagaimana Ustaz apabila dulu sebelum mengenal sunnah, sebelum belajar, itu kita banyak melakukan kesyirikan. Itu hukumnya bagaimana dan kalau sudah bertobat? Dan apabila sekarang setelah kita tahu hukumnya, terkadang kita juga suka masih secara tidak sengaja tuh melakukan kesyirikan seperti tatoyur, karena itu kan suka masih menjadi kebiasaan gitu loh Ustaz. Oh, ini maksudnya syirik kecil? Iya, seperti itu Ustaz. Kalau itu juga, itu kan termasuk syirik Masuk dalam ayat tersebut. Nah, bagaimana bila dulu kita melakukan perbuatan syirik gitu. Nah, barakallahu fiik. Yang pertama, ayat tersebut menyebutkan di antara bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan besar, syirkun akbar. Syirik apa? Syirik besar. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau berbuat kesyirikan, maksudnya sini apa? Syirik besar, maka hapus seluruh amalan. Hapus seluruh amalan. Di antaranya tadi, ayat tadi, walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malu. Jika kalian melakukan kesyirikan, maka seluruh perbuatan kalian akan apa? Akan dihapus oleh Allah Azza. Ini maksudnya syirik akbar, asyirkul akbar, syirik besar, bukan syirik kecil. Sedangkan syirik, dan ini di antara perbedaan syirik besar dan syirik kecil nih. Sedangkan syirik kecil menghapuskan amal yang berkaitan dengan itu. Contoh, orang ketika sholat zuhur riya, di antara riya syirik kecil, di antaranya syirik kecil riya. Ibadahnya insya Allah kita akan bahas panjang khusus masalah itu, riya. Ingin dipuji orang, ini sanjung orang, ingin dilihat amalannya, kan gitu ya. Maka pahala sholat zuhurnya itu yang nggak ada hilang. Tapi bukan seluruh amalan. Tatoyur misal, dia berbuat tatoyur dan lain sebagainya. Kemudian apa? Dosa besar, tapi bukan kemudian menjadikan apa? Seluruh amalannya kemudian hilang. Kenapa? Karena tatoyur termasuk asyirkul asghar, syirik yang kecil. Yang menjadikan seseorang itu hilang seluruh amalannya, hancur seluruh amalannya adalah syirik yang besar. Syirik yang besar disebutkan oleh para ulama tentang masalah tersebut. Makanya tadi saya sebutkan apa? Pendapat yang lebih rajih ketika orang meninggal membawa dosa kesyirikan kecil itu tidak kekal di api neraka Allah. Tidak kekal di api neraka Allah. Yang kekal itu adalah ketika meninggal membawa dosa syirik besar. Ini yang disebutkan oleh para ulama dari jumhur ulama atau ittifaq ulama tentang masalah kesyirikan besar ini mengekalkan seorang dalam api neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bukan syirik kecil. Karena syirik kecil tidak menjadikan seorang itu kekal dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Tapi kewajiban dia bagaimana? Bertaubat kepada Allah. Apalagi dulunya mereka nggak tahu. Apalagi dulunya kita nggak tahu, belum punya ilmunya dan sebagainya. Belum tahu tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak tahu ilmunya. Bagaimana? Taubat kepada Allah. Istighfar kepada Allah dengan menjalani syurut-syurut taubat, cara-cara taubat, menyesal akan perbuatan dosa kita dulu, meninggalkannya, berazam untuk tidak mengulanginya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Kemudian ikhlas ketika dia bertaubat, memperbanyak istighfar kepada Allah, menggantinya setelah taubat dengan memperbanyak amal saleh. Maka dengan itu Allah Azza wa Jalla insya Allah akan ampuni dosa-dosanya dan Allah akan ganti dengan pahala yang luar biasa insya Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Furqan ayat ke-70. إلا الذين تابا وآمنا وعمل عملا صالحا فأولئك الذي يبدل الله سيئاتهم حسنات. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh. Lihat, taubat, iman, amal saleh. Lihat tahapannya tuh, betul ya. Setelah dia taubat, dia beriman, imannya bagus kembali. Yang teriman di sini adalah ilmu, kan gitu, iman dan ilmu. Kemudian dia beramal saleh, lihat setelah taubat amalannya bagus. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat.
maka mereka itulah orang-orang yang keburukan mereka akan diganti dengan kebaikan. Akan diganti dengan apa? Kebaikan. Sebagian ulama menafsirkan Allah Azza wa Jalla dengan keluasan rahmatnya, ketika orang itu sudah bertobat dengan taubat yang nasuha, taubat yang luar biasa, Masya Allah, Allah Azza wa Jalla akan menggantinya yang tadinya di timbangan dosa menjadi timbangan pahala dengan keluasan rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka sering-seringlah untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla selalu ampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Oh iya, Ki. Jazakallahu khair Ustaz atas jawaban dari pertanyaan teman-teman semua dan juga dari syarah penjelasan serta banyaknya nasihat yang disampaikan pada malam kali ini. Sudah kita sampai di penghujung dari kajian pada malam hari ini. Anda ucapkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan buat teman-teman semua yang sudah hadir, lebih khusus teman-teman yang sudah bertanya juga, karena dari pertanyaan antum semua, kami di sini yang hadir baik di Zoom ataupun di Clubhouse mendulang lebih banyak lagi faedah dari guru kita pada kesempatan kali ini. Masya Allah, Allahumma barik. Baik Ustadz, sebelumnya sebelum kita tutup kajian malam kali ini, insya Allah kalau Ustadz berkenan untuk memberikan intisari dari apa yang dibahas pada malam kali ini, dan sebelumnya pula Anda ucapkan sekali lagi syukran jazakumullahu khairan buat Ustadz. Semoga Allah senantiasa merahmati, melindungi, menjaga Ustadz beserta keluarga dan juga orang-orang yang Ustadz cintai. Semoga Allah juga senantiasa memberkahi usia dan ilmu yang Ustadz miliki sehingga semakin bertambah dan bertambah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, mohon sekiranya untuk memberikan rangkuman atau intisari dari apa yang disampaikan pada malam kali ini. Barakallahu fiik. Sebelum Ana sampaikan untuk terakhir, Ana bacakan tadi ada yang bertanya tadi tentang masalah jaksa, begitulah pengadilan, hakim, macam-macam. Saya dapatkan fatwa dari Fatwa Lajnah Daimah lil Buhuts Ilmiyyah wal Ifta yang diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Saya langsung bacakan terjemahnya ya. Beliau mengatakan tentang hukum bekerja di pengadilan perlu dirinci tergantung jenis pengadilannya. Perlu dirinci tergantung dengan jenis apa? Pengadilannya. Jika pengadilan tersebut hukum yang dipakai menggunakan hukum syariat dalam masalah ilmu waris dan sebagainya contoh, atau pengadilan umum yang tidak menyelisih hukum syariat, maka boleh bekerja di sana, baik sebagai pegawai biasa, hakim, ataupun yang jaksa. Sebaliknya, jika pengadilan tersebut adalah pengadilan umum yang mengacu pada hukum yang menyelisih syariat dalam menangani kasus pembunuhan atau pidana dan lainnya, maka tidak boleh bekerja di sana meskipun hanya sebagai administrasi. Karena kerja di sana tergolong tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan yang terlarang dalam Islam. Jika di pengadilan tersebut bekerja sebagai hakim, maka dia akan termasuk orang yang menerapkan hukum manusia yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Dan tindakan ini tergolong dosa besar, bahkan boleh mengantarkan pelakunya kepada kekufuran ketika dia menghalalkan hal tersebut. Jika pekerjaan di pengadilan tersebut sebagai jaksa penuntut umum, pekerjaan ini pun hukumnya tidak boleh yang tadi ya, yang atas itu ketika hukum manusia. Karena dia menjerat manusia dengan hukum manusia, bukan hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula sebagai pembela, maka dia akan menuntut orang untuk apa? Untuk dicambuk, dirajam, ataupun dihukum mati agar terbebas dari hukuman. Perbuatan ini berlawanan dengan hukum. Syekh Muhammad Ibn Ibrahim mengatakan, perbuatan yang lebih jelek lagi dan lebih terang-terangan melawan syariat, sombong dan tidak mau menggunakan hukum syariat dan menentang Allah dan Rasulnya adalah membuat pengadilan-pengadilan umum yang mengacu kepada hukum manusia, semisal mengacu undang-undang Perancis, Amerika, Inggris, dan selainnya. Kekafiran seperti apa yang lebih besar daripada kekafiran seperti ini, membatalkan syahadat. Kemudian disebutkan tadi, jika bekerja sebagai pengacara atau hakim itu untuk menunjukkan bahwa kebenaran adalah kebenaran, lihat nih, jika bekerja sebagai pengacara atau hakim untuk menunjukkan bahwa kebenaran adalah kebenaran, kebatilan adalah kebatilan, yang semua tolak ukurnya adalah syariat, mengembalikan hak kepada pemiliknya, serta membela orang yang terzalimi, maka pekerjaan ini pekerjaan yang bisa dibenarkan karena di dalamnya terdapat tolong-menolong dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Jika tujuannya bukan tujuan-tujuan di atas, maka tidak diperbolehkan karena termasuk dalam perbuatan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah alam shawab. Ini saya nukilkan fatwa dari Lajnah Daimah lil Buhuts Ilmiyyah wal Ifta di Saudi Arabia, diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, juga dari fatwa dari Syekh Muhammad Ibrahim dan sebagainya. Allah alam ikhwan.
Ala kulli hal, inti dari kajian kita, syirik, kesyirikan itu adalah sesuatu yang berbahaya. Allah dan Rasulnya memberikan tahdzirus syadid, peringatan keras kepada para pelaku kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, itu dari kesyirikan. Ada satu bab dalam kitab tauhid tentang al-khauf minasyirik. Takut akan kesyirikan. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya tauhid, bayangkan. Abul Anbiya, bapaknya para nabi yang nggak mungkin melakukan kesyirikan. Doa sama Allah Azza wa Jalla supaya tidak melakukan kesyirikan. Bagaimana kita, ya? Nggak mungkin kita merasa aman dari kesyirikan. Maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang kami tahu itu perbuatan syirik, ya Allah. Dan kami minta ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang kami nggak tahu ternyata itu perbuatan syirik. Doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar terhindar dari syirik besar dan syirik kecil. Ada dalam kitab-kitab zikir dan doa, insyaallah taala bisa dibaca dan dihafalkan, dibaca dalam sholat dan waktu-waktu yang istijabah. Benar-benar dengan kita mempelajari apa itu tauhid, apa itu kesyirikan dan lain sebagainya, menjadikan diri kita benar-benar mawas diri di atas muka bumi ini, Ikhwan. Karena ingat, syirik ini, perbuatan kesyirikan ini adalah la zulmun azim, kezaliman yang paling zalim. Dosa besar yang paling besar. Kedurhakaan yang paling durhaka adalah kesyirikan kepada Allah. Jangan pernah kita berbuat kesyirikan, ya kawan. Baik itu syirik besar ataupun syirik kecil, agar kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bisa mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Allah a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.